Halo Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast Suara ASN Muda. Bersama saya Vida, hari ini kita akan bahas dua sisi pengelolaan ASN. Yang pertama yang baik dan inspiratif, dan yang kedua itu yang buruk dan yang perlu diperbaiki. Bersama saya hari ini ada bintang tamu kita, ada Mas Angga, ada Mas Nicole, ada Kak Eka, sama Mas Maul. Oke, kita lanjut ke segmen yang pertama. Kita bahas dulu nih sisi baik dari pengelolaan ASN. Kita mulai dari Mas Angga dulu. Bisa ceritakan satu contoh pengelolaan ASN yang menurut Mas Angga inspiratif nggak? Oke, Mbak. Jadi saya ada tertarik dengan salah satu daerah di Indonesia yaitu Tapanuli Selatan. Jadi kepala daerah di sana itu berani mencopot pejabat yang terbukti menyimpang. Mereka mengedepankan integritas dan menerapkan sistem management secara tegas. Jadi ASN yang berprestasi seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Mas Maul nih. Oke, Dari contoh yang Mas Angga jabarkan tadi, menurut Mas Maul nih, apa sih kunci keberhasilan? dari yang udah dijelasin sama Mas Angga ya, itu ada tiga kunci. Yang pertama, pemimpin itu harus berani dan integritas. Itu pasti. Terus yang kedua, harus ada sistem reward and punishment yang adil dan konsisten. Dan yang ketiga adalah adanya dukungan publik yang baik serta media yang sehat dan baik untuk memperkuat dari transparansi itu sendiri. Gitu, Kak. Setuju banget sih itu Mas Maul. Selanjutnya kita ke Kak Eka nih. Gimana menurut Kak Eka kita bisa mengadopsi praktik baik ini di instansi kita? Menurutku caranya bisa melalui komitmen pimpinan, karena tanpa itu pasti kita akan sulit bergerak. Lalu juga perlu peningkatan kapasitas ASN, terutama dalam aspek etika dan integritas. Terakhir juga bisa diciptakan budaya kerja yang terbuka terhadap evaluasi, Kak Ida. Oke, bagus-bagus. Selanjutnya menurut Mas Niko nih, yang terakhir. Gimana menurut Mas Niko supaya kebaikan ASN ini bisa ditularkan ke unit-unit yang lain? Yang paling efektif menurut saya adalah role model dari internal ASN itu sendiri. Jika di dalam suatu instansi memiliki role model, mereka bisa berbagi praktik baik, baik melalui pelatihan atau diskusi antar unit. Selain itu, dengan membuat sistem apresiasi, dapat membuat ASN merasa diakui saat melakukan yang benar. Oke, ini menarik sekali ya untuk segmen satu kita. Selanjutnya kita lanjut ke segmen 2. Tadi udah bahas sisi baik, sekarang kita bahas sisi gelapnya. Jadi ada berita nih, beberapa waktu yang lalu ada kasus di mana pejabat tetap dipertahankan meskipun terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi. Kita dengar dulu pendapat dari Mas Maul. Betul banget itu Kak Vida. Ini jadi contoh nyata yang di mana pengelolaan ASN itu masih gagal karena pejabatnya bermasalah dilindungi, bukan dibina atau ditindak. Nah, ini jadi mematahkan semangat dari ASN lain yang bekerja dengan sepenuh hati. Itu Kak. Oh ya, benar-benar sih Mas. Selanjutnya kita dengar pendapat Kak Eka nih. Menurut Kak Eka, apa sih penyebab utama kegagalan seperti ini? Penyebab utamanya itu karena tidak adanya komitmen pimpinan dan juga lemahnya pengawasan serta budaya permisif di lingkungan kerja yang membiarkan pelanggaran itu bisa sampai terjadi ya Kak Fida. Iya, benar sih Kak Eka. Oke, kita lanjut dengan pendapat dari Mas Niko nih. Gimana menurut Mas Niko supaya hal ini tidak terulang lagi? Menurut saya dapat dimulai dari penegakan disiplin ASN yang harus konsisten. Kemudian perkuat sistem pelaporan internal dan beri ruang bagi pelapor untuk aman menyampaikan masalah. Kita tetap harus melindungi privasi dari si pelapor ya. Sekarang kita dengerin lagi pendapat terakhir dari Mas Angga nih. Ada nggak alternatif sistem yang lain supaya kejadian seperti ini bisa dicegah nih Mas? Kalau menurut saya salah satu alternatif solusinya itu ya harus dengan memperbaiki manajemen ASN-nya, mulai dari rekrutmen, promosi hingga evaluasi kinerja, dibarengi juga dengan digitalisasi sistem manajemen ASN-nya. Dan yang paling penting juga adalah adanya audit berkala dan pendampingan dari lembaga independen seperti KPK atau Ombudsman. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih pendapatnya teman-teman. Diskusi kita hari ini sangat membuka banyak wawasan. Kata-kata terakhir dari saya, pengelolaan ASN yang baik butuh keberanian, sistem, dan budaya organisasi yang hebat. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman, untuk Mas Angga, Mas Nicole, Mbak Eka, Mas Maul. Sampai jumpa lagi di podcast Suara ASN Muda. Tetap semangat menjadi ASN yang bermartabat dan berintegritas.